Namun tiba-tiba ia mendengar suara pintu dibuka, yang ternyata adalah pemuda itu yang hendak keluar dari masjid. Ia segera mendekati pemuda tersebut dan berkata, "Wahai anak muda, sabarlah barang sejenak. Aku akan segera menyiapkan untukmu apa yang engkau inginkan tadi." Pemuda itu menoleh kepadanya dan berkata, "Jika seorang fakir menyampaikan keinginannya kepadamu, engkau tidak mau memenuhinya, kecuali setelah dimintakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan 124.000 nabi-nabi lainnya. Kini aku tidak menghajatkan apa-apa lagi darimu." Pemuda itu kemudian melangkah keluar dan meninggalkan Abu Muhammad dalam keadaan terpana dengan kaki terpaku di tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ulama sufi yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Husain Al-Jariri, atau lebih dikenal dengan nama kunyahnya yaitu Abu Muhammad Al-Jariri. Beliau adalah seorang ulama sufi yang tinggal di Baghdad, dan ia hidup sejaman dengan tokoh sufi lainnya. Di zaman itu, para ulama sufi dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Junaid al-Baghdad. Bahkan Abu Muhammad Al-Jariri pun menjadi sahabatnya. Suatu ketika di saat Junaid al-Baghdad wafat, ia menduduki atau menggantikan makom Junaid, yakni pemimpin atau sesepuh tokoh sufi lainnya pada masa itu. Ketika masih dalam perjalanan pencarian tirakat seperti suluk, mengaji hakikat dan lain-lain, beliau pernah mengalami suatu peristiwa yang tidak akan pernah terlupakan semasa hidupnya. Kejadian itu ketika setelah sholat Asyar berlalu, ada seorang pemuda yang masuk ke dalam masjid. Masjid ini berada di lokasi pondok thariqahnya Abu Muhammad Al-Jariri belajar. Wajah pemuda itu tampak pucat dan rambutnya terurai tidak beraturan karena tidak memakai tutup kepala seperti kopiah, sorban dan lain-lainnya. Pemuda itu berwudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu ia duduk dengan meletakkan kepalanya di atas lututnya dan tangannya ditangkupkan. Saat waktu maghrib tiba, pemuda itu pun berjamaah dengan mereka. Setelah selesai berjamaah, maka pemuda itu duduk lagi seperti sebelumnya. Tiba-tiba saja datang utusan raja untuk mengundang mereka para jamaah di masjid untuk jamuan makan di tempat tinggalnya. Hal itu memang secara rutin dilakukan oleh sang raja untuk bersedekah. Ketika teman-temannya berlalu untuk memenuhi undangan itu, Abu Muhammad Al-Jariri sempat membangunkan sang pemuda dan berkata, "Apakah Anda mau ikut bersama kami untuk makan-makan di tempat raja?" Pemuda itu mengangkat kepalanya dan berkata, "Saya tidak ingin ke istana raja, tetapi kalau Anda tidak keberatan, bawakanlah untukku asidah." Asidah ini pada zaman itu ialah suatu nama makanan yang hangat. Kemudian Abu Muhammad mengabaikan permintaan pemuda tersebut dan pergi menyusul teman-temannya. Dalam hati ia berkata, diajak baik-baik tidak mau, tetapi malah meminta dibawakan sesuatu. Mungkin ia baru saja belajar thariqat dan belum mengetahui adab, tata krama dan sopan santun. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika malam agak larut, barulah mereka pulang dari istana raja dalam keadaan kenyang. Ketika memasuki masjid di pondoknya, Abu Muhammad melihat pemuda itu masih dalam posisi yang sama ketika ditinggalkannya, mungkin tertidur. Abu Muhammad kemudian duduk di sajadahnya untuk berzikir mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, tetapi belum sempat ia berzikir, rasa kantuk menguasai dirinya dan ia pun jatuh tertidur. Dalam tidurnya itu, Abu Muhammad bermimpi ia melihat suatu rombongan besar lewat di hadapannya. Tiba-tiba saja ada seruan, itu adalah rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para nabi dan rasul. Mendengar seruan itu, ia segera lari ke arah depan rombongan dan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia mengucap salam kepada Nabi, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling dari dirinya tanpa menjawab salamnya. Beberapa kali ia mengulang salamnya, tetapi masih saja beliau berpaling. Sontak saja Abu Muhammad jadi gemetar ketakutan dan tergagap ia berkata,
"Wahai Rasulullah, apa dosa saya sehingga engkau berpaling dari saya?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menatapnya dengan tajam dan berkata, "Seorang yang fakir dari umatku ingin sesuatu darimu, lalu engkau mengabaikannya." Seketika Abu Muhammad tersontak kaget dan terbangun dari tidurnya. Setelah terbangun, Abu Muhammad langsung teringat kepada pemuda yang meminta dibawakan asidah tadi. Cepat-cepat ia segera ke tempat pemuda itu, tetapi ternyata tidak ada siapapun di sana. Tidak ada pemuda tadi di tempatnya. Abu Muhammad menoleh ke kanan dan ke kiri mencari pemuda tersebut. Namun tiba-tiba ia mendengar suara pintu dibuka, yang ternyata adalah pemuda itu yang hendak keluar dari masjid. Ia segera mendekati pemuda tersebut dan berkata, "Wahai anak muda, sabarlah barang sejenak. Aku akan segera menyiapkan untukmu apa yang engkau inginkan tadi." Pemuda itu menoleh kepadanya dan berkata, "Jika seorang fakir menyampaikan keinginannya kepadamu, engkau tidak mau memenuhinya, kecuali setelah dimintakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan 124.000 nabi-nabi lainnya. Kini aku tidak menghajatkan apa-apa lagi darimu." Pemuda itu kemudian melangkah keluar dan meninggalkan Abu Muhammad dalam keadaan terpana dengan kaki terpaku di tanah. Abu Muhammad pun keheranan bercampur gemetar. Bagaimana tidak, anak muda tersebut bisa tahu apa yang dialami dalam mimpinya. Setelah peristiwa itu, Abu Muhammad pun tidak pernah lagi mengabaikan orang lain, sesepele dan sefakir apapun keadaannya, karena takut ia akan diabaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil mahsyar kelak. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai makhluk Allah sudah seharusnya saling peduli kepada sesama, apalagi kepada si fakir dan si miskin. Mudah-mudahan sedikit kisah ini bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya, agar kita bisa selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menteladani perilaku Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil mahsyar kelak. Amin ya robbal alamin. Jika saya ada kesalahan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Hakikatnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan ini milik saya sebagai manusia biasa. Saya akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.